selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 632. Pak Dragon dan rombongan mitra kerjanya, yang juga para pimpinan perusahaan. Tak disangka, sedang ada kerjasama dan rapat penting di sini. Di saat Kenshin dipegangi security, kemudian ditampar oleh Andrea. Andrea itu bicara, "Lu ini memang kurang ajar sekali ya. Sudah tak tahu diri, tak mengerti posisimu. Cleaning service pakai bilang mau jadi pacar segala. Lu ngaca aja nggak pantas rasanya." Kenshin ditampar 2 kali oleh Andrea. Kenshin merasa tak ada sakitnya, karena Andrea memang seorang wanita. Sedang tangannya Kenshin masih dipegang security. Teman-temannya Andrea pun maju semua, hendak ikut memukul Kenshin. Andik dan Anton bersiap mengepalkan tangannya. Pak Tarno pun melindungi Kenshin berada di depannya. Pak Tarno itu bilang, "Jangan-jangan anak muda, jangan pakai kekerasan begini. Mas Kenshin ini tak ada urusannya. Dia hanya naik mobil saya. Saya yang bersalah menabrak mobilnya. Jadi meski saya tak punya uang, Bapak ini siap bertanggung jawab, walau harus dipenjara." Andrea pun malah bicara, "Hei Pak tua, pemuda ini sudah kurang ajar pada saya. Jadi pantas mendapat pelajaran. Ayo Anton, kamu pukul saja. Jangan hiraukan orang tua ini." Andrea pun memerintahkan. Anton dan Andik pun akan melakukan. Di saat itu rombongan Pak Dragon melihat keramaian di sampingnya. Tiba-tiba terkaget orang yang bersamanya. Langsung saja mereka semua berlari. Anton yang hendak memukul Kenshin, tangannya sudah diayunkan. Begitu pula Andik yang ada di sebelahnya. Mereka yang akan memukul Kenshin bersama, langsung disergap dari belakang dan dihentikan. Pak Dragon pun bicara, "Apa-apaan ini semua? Kalian mau mengeroyok tuan muda?" Security yang memegangi Kenshin pun langsung ditindak. Orang yang bersama Pak Dragon langsung bilang, "Hei kamu security, cepat kamu lepaskan tanganmu. Kurang ajar sekali kalian. Sudah bosan kerja atau mau masuk penjara?" Ayahnya Andrea terkaget sekali. Ayahnya Andrea yang bernama Pak Peter. Jadi bingung dan terkejut dibuatnya. Termasuk Andrea dan semua orang di situ. Merasa terheran kaget jadinya. Kemudian Pak Dragon, Pak Tirta, Pak Chandra dan lainnya memanggil Kenshin semua. "Tuan muda, kami di sini. Beruntung kita melihat tepat waktunya. Kami tidak tahu kalau ada tuan muda di tempat ini." Pak Dragon pun langsung berkata, "Ini Pak Peter yang saya bilang tadi. Beliau adalah tuan muda. Namanya Tuan Muda Kenshin, anaknya bos besar kami." Pak Peter sekarang lihat sendiri. Tuan muda kerjanya cleaning service. Seperti yang kami ceritakan tadi. Saya tidak tahu kenapa tuan muda ada di sini. Pak Peter pun tanpa banyak bicara, langsung juga berkata, menyapa Kenshin dengan memanggilnya. "Oh ya tuan muda, maafkan saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Pak Peterson. Saya yang punya perusahaan ini. Dan ini putri saya namanya Andreani Loisa, yang juga ikut kerja bersama saya." Andrea dan teman-temannya jadi kaget seketika. Andrea sangat tak menyangka, ayahnya tiba-tiba memanggil cleaning service yang ditamparnya dengan panggilan tuan muda, bahkan ayahnya menghormati pula. Andrea serasa jantungan jadinya, tak percaya dibuatnya. Serasa mimpi dirinya, pemuda yang baru dilihatnya, berseragam kerja cleaning service. Dihormati banyak orang yang penting. Tamu-tamu ayahnya yang tak lain bos-bos perusahaan. Semua memanggilnya tuan muda. Andrea saking terlalu kagetnya, sampai melihatnya dengan begitu tegangnya. Kemudian Pak Peter pun berkata, dengan wajah marah langsung bicara, "Hei kamu security, kurang ajar sekali kalian. Memangnya siapa yang memerintahkan untuk berbuat tak sopan dan bersikap kasar pada tuan muda? Apa kalian tidak mengerti? Beliau orang yang penting. Dan kamu Andrea dan semua pegawai kantor juga. Mengapa ada di sini pula?" Andrea coba jelaskan ke ayah. "Ada masalah apa di sini?" Kenshin malah yang menjawabnya, "Oh ini Pak Dragon.
Saya kebetulan lagi perjalanan ke tempat Pak Andi. Sedang naik mobil online Bapak ini. Di tengah perjalanan tadi tak sengaja, mobil Bapak ini menabrak mobil miliknya Mbak ini. Jadi Pak Dragon tolong diganti kerusakannya. Pak Dragon pun langsung menjawabnya. Siap tuan muda, saya yang akan menggantinya. Yang lain pun sama, Pak Rega, Pak Chandra pun demikian. Mereka juga berkata, oh ya tuan muda, kalau ada hal lainnya, kami siap juga untuk membantunya. Sedang Pak Peter yang bertanya pada anaknya. Seketika itu mendengarnya, ternyata ada kejadian begitu. Andrea pun langsung ditanya, oh ya, apa benar itu Andrea? Bapak ini tadi menabrak mobilmu. Kemudian kamu minta ganti kerusakan. Terus kenapa security dan pegawai kantor di sini sampai akan memukuli tuan muda ini? Bikin malu perusahaan ayah saja. Kalian juga para pegawai ini. Kok bisa-bisanya main kekerasan tanpa berpikir akibatnya? Oleh karena itu saya memutuskan, semua staf pegawai pekerja yang di sini akan saya beri surat peringatan 2 kali. Kalau melanggar lagi langsung saya pecat tidak hormat. Pak Peter bersikap tegas, karena tak mau kehilangan muka. Apalagi di depan para bos-bos perusahaan juga. Pak Peter pun kemudian bertanya, oh ya Anton dan Andik, kenapa kamu tadi mau memukul tuan muda ini? Katakan dengan jujur, kalau kamu berbohong langsung saya pecat. Security juga jangan main-main pula. Kalau terbukti bicara kalian pura-pura, silahkan hari ini jangan kerja. Tinggalkan perusahaan ini. Waduh, gawat-gawat. Benar-benar Pak Peter marah. Hingga semua staf pegawainya ketakutan. Tentu saja mereka akan berkata benar. Anton dan Andik pun menjawabnya. Anton itu bicara, oh ini Pak Peter. Kami disuruh oleh Mas Andrea. Sebab Mas yang berbaju cleaning service ini tak mau mengakui Mas Andrea laki-laki, tapi malah bilang seorang wanita. Mas ini bicara begitu. Katanya Mas Andrea cewek yang cantik. Bahkan hendak diajak berkenalan. Mau dijadikan teman dekatnya. Jadi Mas Andrea marah sekali. Kami dan security diminta memukulnya. Pak Peter pun langsung bertanya, hei kalian semua, katakan dengan jujur. Andrea ini laki-laki atau wanita? Silahkan kamu Anton bicara. Jangan berkata dengan main-main. Anton pun menjawabnya. Oh ini Pak Peter, Andrea seorang wanita. Maksudnya Nona Andrea. Kami dipaksa bilang sebaliknya. Sebab kami juga tak ada pilihan. Selain menaati perintah Nona Andrea, semua pun juga sama. Termasuk security, yang bicara Andrea seorang perempuan. Pak Peter pun membalasnya. Nah kalian sudah tahu sendiri. Malah mengikuti perintah yang salah. Kamu Andrea meski kamu berpenampilan begitu. Kan ayah sudah peringatkan. Jangan menyuruh dan memaksa pegawai begitu. Ayah juga berkali-kali bilang ke kamu. Agar berpenampilan layaknya seorang perempuan. Tapi kamu malah tak mau. Tetap saja begitu. Mamamu pun sudah sering memperingatkan. Sekarang ayah tak bisa memanjakanmu terus. Karena kejadian ini ayah malu sekali. Pak Peter pun langsung bicara ke Kenshin. Oh ya tuan muda. Tolong maafkan putri saya. Karena sudah melakukan kesalahan yang besar. Untuk kerusakan mobilnya, tuan muda tak usah menggantinya. Masalah itu kecil urusannya. Pak Peter takut kalau Kenshin marah. Bisa-bisa kerjasama akan dihentikan. Dan Kenshin menjawabnya. Dengan tersenyum Kenshin bicara, oh itu Pak Peter saya tak masalah. Jadi tenang saja tak usah dipikirkan. Pak Peter pun mengucap terima kasih. Kemudian beliau bilang, oh ya kalian semua, termasuk kamu Andrea. Cepat minta maaf ke tuan muda dan bapak pengemudi ini. Pak Tarno pun dari tadi merasa terheran-heran dirinya. Ternyata pemuda yang menaiki mobilnya, yang katanya kerja cleaning service, bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang penting. Yang dihormati banyak orang yang punya jabatan. Pak Tarno pun belum mengerti tentang siapa Kenshin sebenarnya. Meski mendengar Kenshin dipanggil tuan muda, Pak Tarno belum paham maksudnya. Kemudian para pegawai serta security yang bersikap kasar tadi ke Kenshin, kini satu persatu meminta maaf. Termasuk Andrea yang diperintah ayahnya. Andrea pun mendatangi Kenshin dengan perasaan bercampur aduk, serasa aneh-aneh hatinya.
Belum 10 menit berjalan, pria yang ditamparnya, cleaning service yang dihinanya, tiba-tiba menjadi bos ayahnya. Andrea pun mukanya tak melihat Kenshin seperti sebelumnya. Kemudian ia bicara, "Oh ya, maafkan saya karena tadi begitu." Pak Peter ayahnya pun menegurnya. "Andrea, kamu meminta maaf atau lagi bicara saja?" "Minta maaf kok seperti itu." Kenshin menjawabnya. "Sudah Pak Peter, nggak mengapa. Saya sudah mengerti maksudnya." Kenshin pun lalu bilang ke Andrea, "Oh ya Mbak, gimana? Apa saya jadi mengganti kerusakan mobilnya? Terus apa saya tadi salah menyebut Mbaknya seorang wanita? Kan sekarang terbukti itu benar. Lagian Mbaknya ini cantik. Masa berdandan seperti pria? Kan sayang dengan cantiknya. Kayak adegan film menyamar saja. Lalu bertemu jodohnya." Kenshin tersenyum. Seketika Andrea melihat Kenshin. Sedang Kenshin langsung berjalan meninggalkan dirinya. Kenshin menuju ke Pak Dragon dan lainnya. Pak Peter pun mengundang Kenshin agar mampir di perusahaan ini sebentar. Pak Dragon pun demikian. Pak Dragon itu bicara, "Oh ya Tuan Muda, sebaiknya Tuan Muda di sini sebentar. Sekalian nanti menandatangani akan keputusan rapatnya." "Itu tidak lama Tuan Muda. Mungkin hanya 2 jam saja." Mendengar Pak Dragon bicara begitu, Kenshin pun mengiyakan. Pak Tarno pun demikian, akan diundang makan-makan ramah tamah bersama para pimpinan, termasuk Andrea, yang diminta ayahnya. Ayahnya itu bilang, "Andrea, kamu juga hadir bersama ayah untuk menyambut tamu-tamu kita. 1 jam setelah rapat, kita akan beramah tamah bersama mereka, termasuk bersama Tuan Muda itu. Jadi kamu harus bersikap yang sopan. Jangan buat malu perusahaan." Andrea pun mengiyakan, kemudian menuju tempat kantornya. Andrea berdandan, melepas rambut pasangannya. Di depan kaca nampak rambut panjangnya. Andrea memakai lipstik, bajunya berganti bak putri, berpenampilan seperti wanita. Andrea tiba-tiba berubah. Apakah karena Kenshin sebabnya? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya